Pendengar radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita percaya bahwa Allah selalu hadir di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Pada pagi hari ini kita akan melihat satu bagian firman Tuhan. Saya beri topik yaitu tugas seorang gembala. Kalau kita berbicara tentang gembala, saya yakin dan percaya bahwa saudara-saudara atau pendengar radio Citra Kasih sudah memahami. Nah, istilah gembala biasa dipakai untuk kalau kita lihat zaman dulu ya mungkin dipakai pada orang-orang yang menggembalakan kambing domba. Ya, tapi istilah ini tidak hanya dipakai untuk itu, tapi bisa juga dipakai di dalam ya gereja atau dalam keluarga. Jadi seorang gembala ya pasti bertugas untuk menjaga kambing domba yang dipercayakan kepadanya. Nah, kalau kita bicara tentang gembala, ya sebagai kepala keluarga kita juga bisa berfungsi sebagai gembala, sebagai seorang hamba Tuhan atau pendeta di gereja kita berfungsi juga sebagai gembala, atau seorang pemimpin di sekolah berfungsi juga sebagai gembala untuk menjaga orang-orang yang Tuhan percayakan kepadanya. Kalau di gereja mungkin gembala atau pendeta berfungsi untuk menjaga jemaat yang Tuhan percayakan kepadanya. Kalau di dalam keluarga, seorang kepala keluarga ya berfungsi sebagai gembala untuk menjaga anak-anak yang Tuhan percayakan kepadanya. Di dalam sekolah atau universitas ya sebagai ketua di sana berfungsi sebagai gembala untuk menjaga mahasiswa atau siswa yang Tuhan percayakan di dalam lembaga yang dia pimpin. Nah, kita akan melihat dari firman Tuhan. Coba kita lihat di dalam Ulangan 21 ayat 5. Di situ kita akan baca bersama-sama apa saja tugas dari seorang gembala. Nah, dikatakan di situ Ulangan 21 ayat 5. Mungkin kalau bisa, pendengar radio Citra Kasih juga bisa membacanya, baik itu dalam Alkitab kita yang tertulis maupun di dalam handphone atau HP yang kita miliki yang ada aplikasi Alkitabnya. Nah, akan kita baca bersama-sama. Saya akan bacakan buat pendengar radio Citra Kasih. Di situ dikatakan imam-imam Bani Lewi haruslah tampil ke depan, sebab mereka lah yang dipilih Tuhan Allahmu untuk melayani Dia dan untuk memberi berkat demi nama Tuhan. Menurut putusan mereka lah setiap perkara dan setiap hal luka melukai harus diselesaikan. Jadi tugas seorang gembala pertama adalah menyelesaikan masalah atau memberi solusi kepada setiap orang atau setiap domba-domba yang dipimpinnya. Ya, setiap orang yang dipimpinnya tentu bukan dengan pikirannya sendiri, tapi atas petunjuk Tuhan. Ya, jadi tugas seorang gembala menyelesaikan masalah. Ya, tentu permasalahan yang ada di dalam lingkup orang-orang yang dipimpinnya. Atau kalau kita bicara tadi, kalau dia gembala itu seorang hamba Tuhan atau seorang pendeta di dalam jemaat, ya berarti dia berfungsi menyelesaikan masalah yang ada di dalam jemaat yang dia pimpinnya. Kalau dia gembala dan berfungsi sebagai gembala di dalam keluarga, dia harus menyelesaikan persoalan-persoalan atau memberi solusi kepada ya keluarga yang dipercayakan kepadanya. Jadi pertama, tugas gembala adalah menyelesaikan masalah atau memberi solusi kepada orang yang digembalakannya, ya tentu berdasarkan petunjuk Tuhan. Sama kalau kita baca tadi, imam-imam Lewi dari 12 suku Israel, ya Bani Lewi dipilih oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang melayani dalam rumah Tuhan. Ya, dikatakan tadi, ya mereka harus tampil ke depan, mereka yang harus ada di depan. Karena mereka dipilih Allah. Jadi seorang gembala bukan mengangkat dirinya sendiri, tapi seorang gembala adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Ya, kalau menjadi seorang hamba Tuhan, ya bukan karena terpaksa, tapi itu adalah panggilan. Artinya panggilan Allah. Makanya seringkali kalau orang masuk sekolah teologi, pasti ditanya tentang panggilan. Ya, apakah itu panggilannya benar-benar mau menjadi hamba Tuhan? Ya. Dalam keluarga juga kan selalu kalau menikah itu panggilan, bukan keterpaksaan ya, tapi panggilan.
Allah untuk masuk dalam suatu keluarga. Jadi dikatakan mereka, seorang gembala harus tampil di depan sebab mereka lah yang dipilih Tuhan Allah. Ya, tugasnya apa? Untuk melayani Tuhan. Jadi dengan melayani jemaat, dia sedang melayani Tuhan. Dengan melayani keluarga, dia sedang melayani Tuhan. Ya, makanya ini tugas gembala bukanlah sesuatu yang ringan sebenarnya, karena dia akan mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Ya, kembali saya katakan tadi, gembala itu dipilih oleh Tuhan dan tentu dia harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Sama kalau kita lihat di dalam pemerintahan, ya. Misalnya presiden dipilih oleh rakyat. Ya, rakyat yang memilih presiden, jadi presiden itu harus bertanggung jawab kepada rakyat. Sama kalau gembala, kalau kita lihat seorang gembala adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Jadi dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya kepada Tuhan, karena Tuhan yang memilih dia. Ya, sama seorang gembala di gereja, dia harus bertanggung jawab kepada Tuhan terhadap jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan kepadanya, karena mereka dipilih oleh Tuhan. Sama dalam keluarga juga. Ya, baik tidaknya suatu keluarga itu perannya adalah seorang gembala. Kalau gembala berfungsi dengan baik, pasti orang-orang yang dipimpinnya akan berhasil. Kalau tidak berfungsi dengan baik gembalanya, ya pasti domba-dombanya akan bercerai-berai. Ya. Nah, jadi bukanlah tugas yang mudah menjadi seorang gembala. Ya, jadi orang yang sudah berkeluarga, bapak-bapak yang sudah berkeluarga, ya harus pahami bahwa bapak-bapak adalah seorang gembala, menggembalakan keluarga yang Tuhan percayakan. Ya, anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita, bukan walaupun memang istri sebagai penolong, ya istri harus terlibat, suami istri harus terlibat, tapi peran besarnya itu ada di kepala keluarga sebagai gembala. Ya, karena seorang istri pun dibawa seorang gembala, yaitu ya suami. Ya, jadi baik tidaknya keluarga, itu peran gembala itu sangat menentukan di sana. Baik tidaknya suatu jemaat, maju tidaknya suatu jemaat, ya peran gembala itu sangat besar di sana. Ya, jadi dikatakan tadi, ya mereka atau gembala itu dipilih oleh Tuhan dan mereka harus melayani Tuhan. Sama dengan Bani Lewi, mereka melayani Tuhan di rumah Tuhan. Ya. Dan untuk memberi berkat, ya, memberi berkat demi nama Tuhan, menurut putusan mereka lah setiap perkara dan setiap hal luka melukai harus diselesaikan. Saya katakan di awal bahwa di dalam gereja pasti ada perselisihan antara jemaat satu dengan jemaat yang lain. Nah, siapa yang harus menyelesaikan? Ya, ini tugas seorang gembala. Ya, dalam keluarga misalnya ada perselisihan juga antara adik dan kakak, antara anak dengan ibunya atau dan lain sebagainya. Yang berperan di sana adalah seorang gembala, yaitu kepala keluarga. Ya. Karena tugas menjadi seorang gembala bukan kemauan sendiri, tapi itu adalah pemberian Allah, dan itu panggilan dari Allah dan harus kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Jadi pertama, tugas seorang gembala adalah menyelesaikan masalah, ya, memberi solusi, jalan keluar bagi setiap permasalahan itu dengan petunjuk daripada Tuhan. Kalau kita kembali lihat di dalam Yeremia 10 ayat 21, di situ dikatakan, sungguh gembala-gembala sudah menjadi bodoh, mereka tidak menanyakan petunjuk Tuhan, sebab itu mereka tidak berbahagia dan seluruh binatang gembala mereka cerai-berai. Nah, ini hal yang akan terjadi ketika seorang gembala tidak berfungsi dengan baik, ya, sampai Tuhan menegur gitu kan. Sungguh gembala-gembala, ya, dalam kitab Yeremia itu, ya, ditegur gembala-gembala. Dikatakan sungguh gembala-gembala sudah menjadi bodoh. Artinya mereka berjalan dengan pikirannya sendiri di dalam menggembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan. Di dalam menggembalakan jemaat yang Tuhan percayakan, dia berjalan dengan kemauannya sendiri, dengan pikirannya sendiri, tanpa minta petunjuk kepada Tuhan. Ya, dalam konteks keluarga, sebagai kepala keluarga, sebagai gembala, dia jangan berjalan dengan pikiran kita sendiri, jangan berjalan dengan apa yang menurut kita baik, tapi mari belajar minta petunjuk kepada Tuhan. Apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Ya. Karena akibatnya, dikatakan akibatnya apa? Sebab itu kalau
seorang gembala tidak menunjuk atau tidak minta petunjuk kepada Tuhan, apa yang akan terjadi? Dikatakan di situ, sebab itu mereka tidak akan berbahagia dan seluruh binatang gembalaan mereka cerai-berai. Ya, artinya tidak ada kesatuan di sana. Ya, orang yang dipimpin akan bercerai-berai, artinya jalan dengan pikirannya mereka masing-masing, karena ya gembalanya juga berjalan dengan pikirannya, bukan minta petunjuk kepada Tuhan. Ya, nah ini sangat fatal ya. Ya, jadi seorang gembala harus kembali dalam menyelesaikan setiap persoalan dalam jemaat, dalam keluarga, dalam organisasi yang kita pimpin. Mari kita belajar minta petunjuk kepada Tuhan. Apakah itu keputusan yang kita ambil atau solusi yang kita berikan adalah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Supaya kalau kita minta petunjuk kepada Tuhan, maka kita akan menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan. Orang-orang yang kita pimpin pun akan selesai dengan penuh kebahagiaan. Ya, karena masalahnya bisa selesai dengan baik, dan yang muncul tidak akan ada perceraiberaian, tapi yang ada adalah kesatuan, sehati, sejiwa, sepikir. Nah, kalau kita minta petunjuk kepada Tuhan. Selanjutnya di dalam Yeremia 3 ayat 15, di situ dikatakan, aku akan mengangkat gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Ya, mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Nah, ya. Di dalam Yeremia dikatakan, Yeremia 3 ayat 15, Tuhan akan mengangkat gembala-gembala. Ya, jadi tadi di awal saya katakan bahwa seorang gembala itu adalah panggilan, ya, panggilan dari Tuhan. Ya, menjadi seorang pemimpin itu adalah panggilan, ya, bukan keterpaksaan. Makanya ada tugas yang harus kita kerjakan di sana. Dikatakan, aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku, sesuai dengan hatinya Tuhan. Ya. Oleh karena itu mereka akan menggembalakan kamu, ya, Israel, mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan. Ya, dia seorang gembala, ya, bukan asal jadi gembala, tapi dia harus punya pengetahuannya daripada Tuhan, punya pengertiannya daripada Tuhan, supaya bisa menuntun domba-domba atau jemaat atau anggota keluarga yang Tuhan percayakan kepada mereka. Jadi tidak hanya sekedar menjadi gembala. Ingat, gembala itu adalah panggilan Tuhan, dan kita harus mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Kita yang sudah berkeluarga, mari kita jaga keluarga kita dengan baik, dengan pengertian daripada Tuhan. Ajar mereka dengan pengetahuannya daripada Tuhan, ajar mereka dengan pengertian daripada Tuhan, supaya orang yang kita pimpin tidak tercerai-berai, tapi ada kesatuan dalam keluarga, ada kesatuan dalam jemaat, ada kesatuan dalam organisasi, sehingga yang kita peroleh adalah damai sejahtera, kebahagiaan yang daripada Tuhan. Jadi tugas gembala yang pertama adalah tadi menyelesaikan masalah, memberi solusi dengan petunjuk daripada Tuhan. Tugas seorang gembala yang kedua adalah memberi semangat. Ya. Kalau kita lihat di dalam Ulangan 20 ayat 2, di sana dikatakan, Ulangan 20 ayat 2, apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil di depan dan berbicara kepada rakyat. Ya. Jadi seorang pemimpin atau seorang gembala, dia harus ada di depan, yang terdepan. Ya. Tujuannya apa? Mereka ada di depan adalah memberi semangat. Kalau ada masalah, kalau kita lihat tadi memberi solusi, memberi masalah yang poin pertama. Poin kedua adalah memberi semangat. Ya. Kalau seorang gembala memberi semangat, pasti orang yang digembalakan juga akan semangat. Ya. Dalam menghadapi setiap masalah, setiap tantangan dalam hidup ini. Kalau kita lihat lagi di dalam Ulangan 20 ayat 3, di situ dikatakan, dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Nah, ini peran seorang gembala, memberi semangat. Seorang pemimpin memberi semangat kepada orang yang dipimpinnya. Ya, walaupun masalah dan tantangan besar yang mereka hadapi. Pertempuran itu bukan hal yang gampang.
Ya. Mungkin kalau zaman dulu seorang pemimpin ketika dalam bertempur, ya ketika bangsa Israel mau masuk di dalam tanah Kanaan, tanah perjanjian, mereka akan menghadapi pertempuran-pertempuran dengan bangsa-bangsa yang ada di sana. Oleh karena itu peran seorang gembala memberi semangat kepada mereka. Ya, dikatakan kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu, janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Nah, ini peran gembala untuk memberi semangat kepada orang-orang yang dipimpinnya. Saya yakin dan percaya di dalam setiap penggembalaan pasti ada masalah, pasti ada tantangan. Saya pernah katakan kalau kita masih punya bayangan, pasti masalah itu masih ada. Walaupun bayangan itu beda-beda, tapi masalah itu akan ada. Ya, hanya akan berbeda-beda. Mungkin masalah hari ini beda dengan masalah besok, tapi namanya juga masih hidup, pasti ada masalah. Ya, jadi seorang gembala nggak usah khawatir, karena penggembalaan itu adalah panggilan Tuhan. Ya, Tuhan yang akan menuntun, Tuhan yang akan menyertai. Seorang gembala tinggal berseru kepada Tuhan. Apa yang menjadi persoalan yang sedang kita hadapi. Berikan semangat kepada orang yang kita pimpin. Bukan melemahkan orang yang kita pimpin, tapi mari kita memberi semangat kepada orang yang kita pimpin. Ya, kepada domba-domba kita, supaya mereka semangat dalam menghadapi masalah, persoalan dalam kehidupan. Ya, sama di dalam kalau kita berfungsi sebagai gembala di dalam keluarga kita, seorang gembala. Kalau kita sudah menyerah duluan, ya bagaimana keluarga yang kita pimpin, pasti juga mereka nggak punya harapan gitu. Karena seorang gembala yang harusnya menuntun mereka sudah tidak punya semangat. Ya. Sama juga kalau kita dalam penggembalaan gereja, kalau pendeta kita sudah lihat tidak memberi semangat, lemah, bagaimana kita mau menghadapi hal-hal yang susah. Tapi kalau seorang pemimpin memberikan semangat kepada orang yang pimpinnya, coba kalau kita lihat pidato-pidato Soekarno, ya, presiden pertama RI, menggebu-gebu, berapi-api, memberikan semangat kepada rakyat Indonesia pada zaman itu, dan punya semangat itu membakar rakyat itu untuk maju merebut kemerdekaan. Ya, sama dengan zaman sekarang juga. Seorang pemimpin harus memberi semangat kepada orang yang dipimpinnya. Kita lihat lagi di dalam Ulangan 20 ayat 4. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang akan berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu, melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Nah, ini kata-kata semangat yang diberikan oleh pemimpin bangsa Israel pada itu. Musa memberikan semangat kepada orang Israel, ya, kemaju. Ya, ketika masa pemimpinan Yosua, hal yang sama juga diberikan semangat untuk maju merebut, bahwa itu sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ya. Ada kata-kata yang membangun yang bisa kita katakan kepada orang-orang yang kita pimpin, supaya mereka mampu melewati masa-masa yang sulit dalam kehidupan mereka. Ya. Baik dalam penggembalaan, baik dalam keluarga, baik dalam pemimpin sebagai organisasi, gembala dalam organisasi, atau apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, mari kita selalu memberi semangat pada orang-orang yang kita pimpin. Yang ketiga, tugas seorang gembala adalah menuntun dan memelihara. Ya, menuntun, memelihara. Yang pertama tadi memberi solusi, yang kedua memberi semangat, yang ketiga menuntun atau memelihara domba-domba yang dipercayakan kepadanya. Kalau kita lihat di dalam Yesaya 40 ayat 11, di situ dikatakan, seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Ya, ini artinya menuntun, memperlakukan setiap orang yang Tuhan percayakan kepada kita, baik itu dalam keluarga. Saya katakan tadi kembali, menjadi gembala itu panggilan, dan kita akan mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Kalau ada domba kita yang hilang, Tuhan akan menuntut daripada kita. Anak-anak kita ada yang tidak beres, pasti Tuhan akan menuntut daripada kita, karena itu panggilan gitu kan. Ya. Ya, seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Ya, ini memperlakukan orang yang kita pimpin, ya. Kemudian yang keempat, apa yang akan terjadi ketika
gembala tidak berfungsi, ya, tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan ketika dia memanggilnya. Kalau kita lihat di dalam Hosea 4 ayat 6, Tuhan menegur di sana. Dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Tadi harusnya gembala memberikan pengetahuan, ya, memberikan pengertian. Tapi kalau gembala tidak berfungsi dengan baik, maka apa yang terjadi? Dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Yang dituntut pertama adalah gembala. Kenapa dombaku hilang yang saya percayakan kepadamu? Baik itu dalam gereja, baik itu dalam jemaat, baik itu di dalam organisasi, kenapa hilang? Ya. Karena kembali yang dituntut adalah seorang gembala atau seorang pemimpin. Ya, dikatakan maka aku menolak engkau menjadi imamku. Tuhan menolak. Ini keras sekali ya. Aku menolak engkau menjadi imamku karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ya. Ini kesalahan dalam kepemimpinan, baik itu dalam organisasi, baik itu di dalam bergereja, baik itu di dalam keluarga, lain-lainnya. Ya, yang dituntut pertama adalah seorang gembala atau seorang pemimpin. Kenapa orang yang kamu pimpin tidak beres? Ya, karena kamu tidak mengajari mereka, kamu tidak menuntun dengan mereka. Ya, jadi gembala atau pemimpin adalah suatu tugas yang tidak mudah, karena di sana Tuhan menuntut pertanggungjawaban. Karena kembali seorang pemimpin, seorang gembala bukan mengangkat dirinya sendiri, tapi itu adalah panggilan Tuhan. Kenapa orang kalau menikah harus di gereja, misalnya kalau orang Kristen harus di gereja, harus ada janji pernikahan. Itu disebutkan apakah kepada pendeta atau kepada Tuhan. Itu janji kepada Tuhan. Kalau dipanggil untuk menjadi kepala, menjadi gembala dalam keluarga baru yang dibentuk. Sama juga kalau pentabisan pendeta. Ada janji di sana. Janji kepada siapa? Apa kepada orang-orang yang mentabiskan pada saat itu, sinode atau siapa? Ya. Tapi janji kepada Tuhan. Ya. Makanya tugas seorang gembala tidak mudah, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di dalam Yeremia 23 ayat 1 sampai 2. Ya, kita lihat di sana, celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Oh, celaka itu kata-kata apa ya? Celaka itu mendoakan. Celakalah kamu, ini artinya dibiarkan, ya. Celakalah para gembala yang membiarkan. Ya, Tuhan berkata celaka, firman Tuhan katakan celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku punyaannya Tuhan hilang dan terserak. Ya. Makanya kalau ada satu domba yang hilang, kalau kita lihat ilustrasi itu gambar Tuhan Yesus yang menggendong domba, satu domba, nah itu gambaran bahwa ketika ada yang hilang harus dicari, ya. Dia tinggalkan yang 99 dan mencari satu yang hilang. Ya. Makanya dikatakan di sini celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Ya. Seorang gembala pasti tahu jumlah dombanya kan. Ya. Demikianlah firman Tuhan, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan bercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Nah, tadi saya bilang peran seorang gembala itu menjaga domba-dombanya, ya, supaya ya tetap utuh. Ya, tercerai-berai dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Jadi yang kena kembali adalah gembala. Ya, jadi kalau ada domba yang hilang, gembala yang kena. Kalau ada jemaat yang hilang, harusnya tanggung jawab seorang gembala. Baik itu dalam berjemaat, baik itu dalam organisasi, baik itu di dalam keluarga. Ya. Jadi berat, ya. Tapi kembali itu panggilan, karena panggilan seberat apapun dia akan tetap jalani. Karena itu panggilan daripada Tuhan. Makanya tidak semua
orang ya harus menjadi gembala. Kecuali panggilan dalam berkeluarga ya harus jadi gembala di sana ya. Oke. Nah, bagaimana teladan yang harus kita lihat? Nah, kita harusnya belajar ya berpedoman kepada Yesus sebagai gembala yang sejati ya. Apa yang bisa kita pelajari dari Yesus sebagai gembala yang sejati? Selanjutnya kita akan melihat teladan seperti apa yang harus kita ikuti supaya kita menjadi gembala yang baik. Ya, kita tentu akan berpedoman kepada gembala agung kita, yaitu Yesus Kristus sendiri. Kalau kita lihat di dalam Yeremia 23 ayat 4, ini gambaran tentang Yesus. Dikatakan, aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Dan bahwa penggembalaan Yesus Kristus, harapannya tidak ada yang terhilang ya. Jadi kembali saya katakan tadi bahwa kita harus berkaca atau kita harus berpedoman kepada gembala agung kita, yaitu Yesus sendiri. Di dalam Yohanes 10 ayat 11 sampai 12 di situ dikatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Jadi gembala yang sejati, Tuhan Yesus sendiri telah memberikan teladan yang baik kepada kita. Dia adalah gembala yang sejati, dia memberikan nyawanya. Gembala yang baik adalah gembala yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ya, sedangkan gembala yang hanya upahan, ketika domba-dombanya menghadapi masalah, dia akan meninggalkannya sehingga jemaatnya tercerai-berai. Nah, tadi kita sudah bahas dari pertama tadi bahwa tugas seorang gembala adalah ya memberi solusi, memberi jalan keluar bagi setiap persoalan yang dihadapi oleh domba-domba yang dia layani. Yang kedua, memberikan semangat. Yang ketiga, menuntun atau menjaga, memelihara domba-domba yang dipercayakan kepadanya. Dan kita sudah melihat juga tadi apa yang akan terjadi ketika gembala atau tidak melakukan fungsinya dengan baik ya. Dia tidak akan pernah bahagia, kata firman Tuhan, karena dia lalai akan tugas-tugasnya. Dan terakhir kita akan belajar dari gembala agung kita, yaitu Yesus Kristus sendiri. Tadi kita lihat gembala yang baik adalah gembala yang menyerahkan nyawanya kepada domba-dombanya. Jadi dia akan selalu ada di tengah-tengah dombanya. Apapun yang terjadi, seorang gembala yang baik, dia akan tetap ada di tengah-tengah dombanya. Apapun yang terjadi, seorang gembala dalam gereja, dia akan tetap ada bersama-sama dengan jemaatnya dalam menghadapi berbagai hal yang dihadapi oleh gereja itu. Seorang gembala yang baik dalam lembaga pendidikan ataupun dalam organisasi, dia akan tetap ada di sana. Walaupun ada masalah di sana, dia akan tetap menjadi gembala yang baik, menuntun sampai persoalan itu selesai. Seorang gembala yang baik dalam keluarga, dia tidak akan pernah meninggalkan keluarganya walaupun susah ataupun menghadapi masalah tantangan. Seorang gembala yang baik dalam keluarga, dia akan tetap bersama-sama dengan keluarganya sampai melewati masa-masa yang sukar atau yang sulit. Di dalam Yohanes 10 ayat 14 sampai 15, di situ dikatakan, Tuhan Yesus berkata, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Jadi gembala yang baik pasti dia akan mengenal dombanya, dan domba-domba juga mengenal gembalanya. Ini saling mengenal. Dalam keluarga pasti anak akan mengenal orang tuanya, dan orang tuanya pasti mengenal anaknya. Ya, di dalam bergereja pasti seorang pendeta akan mengenal orang yang dilayaninya, dan orang yang dilayaninya pasti mengenal pendetanya. Ya, saya kira itu saja firman Tuhan yang bisa kita dengarkan pada pagi hari ini. Tugas seorang gembala kita sudah tahu, dan bagaimana kita seorang domba-domba yang dilayani. Mari kita sama-sama sehati, sejiwa, sepikir untuk
mencapai tujuan, baik itu dalam berjemaat, baik dalam berkeluarga, baik dalam organisasi atau perkumpulan yang lain yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita jalani bersama, baik kita dalam posisi sebagai gembala, baik kita dalam posisi sebagai domba, jemaat atau anak dalam keluarga. Mari kita saling mendukung satu dengan yang lain supaya semua hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan hadir di sana dan kita akan melewati setiap tantangan yang kita hadapi di dalam.